Halo Bunda, senang dapat menemani Bunda dalam program Bunda Bijak. Selama 15 menit ke depan, saya Rosiana akan membahas tentang pentingnya membacakan buku buat buah hati Bunda sejak dini. Mengapa? Bunda akan mendapat jawabannya lewat program Bunda Bijak. Sebagian orang tua mungkin merasa membacakan buku kepada bayi adalah hal yang sia-sia. Masih kecil ini nggak ngerti juga. Hal ini wajar timbul dalam pemikiran orang tua karena anak bayi 0-12 bulan sepertinya tidak terlalu tertarik dengan kegiatan tersebut. Ada juga orang tua yang mengeluh bahwa memberikan buku kepada anak sejak dini hanyalah membuang-buang waktu karena anak tidak menyimak dan malah berusaha membuka tutup buku saja. Selain alasan-alasan di atas, ada banyak orang tua yang memang tidak suka membacakan anaknya buku karena alasan terlalu banyak pekerjaan atau malas. Untuk para bunda bijak yang merasakan hal-hal yang sama pada hari ini, ayo kita ubah pola pikir kita sebelum kita terlambat. Ternyata membacakan buku kepada anak itu bukan sesuatu yang sia-sia loh Bunda. Ada banyak manfaat yang sangat baik bisa didapat anak dengan membacakan mereka buku. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari pentingnya membacakan buku kepada anak. Membacakan buku untuk anak sejak dini dapat meningkatkan daya imajinasi pada anak. Membaca buku bisa memancing daya imajinasi anak. Selain gambar yang menarik, kata-kata yang mudah dicerna yang terdapat pada alur cerita dongeng membuat anak menjadi lebih aktif menggunakan imajinasinya. Biarkan mereka membayangkan tokoh-tokoh dan karakter yang ada di dalam cerita tersebut, lalu ajak mereka untuk mengulang cerita yang mereka tangkap sesuai dengan versi mereka sendiri. Agar lebih semangat, jangan lupa memberikan pujian atau hadiah seperti membelikan buku baru. Juga dapat meningkatkan kedekatan orang tua dan anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan membaca buku adalah salah satu cara yang bisa dibilang efektif untuk mendekatkan anak kepada orang tua. Ikatan di antara keduanya akan terjalin semakin erat seiring pertemuan yang intensif di kala istirahat. Seperti kita tahu bahwa banyak orang tua yang bekerja sebagai karyawan kantoran sehingga jarang meluangkan waktunya bersama dengan anak-anak mereka. Dengan adanya kegiatan membaca ini, biasanya anak akan menjadi lebih sayang terhadap ayah bunda mereka karena mereka merasa diperhatikan. Kegiatan ini dapat juga dilakukan saat mereka akan tidur jika bunda dan suami sama-sama bekerja. Hal yang selanjutnya yang didapatkan yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Melalui artikel yang ditulis oleh sebuah pengamat kesehatan yang bernama Caroline Blackmore, dia mengungkapkan bahwa mendongeng dapat merangsang kemampuan berbahasa anak. Ketika ibu membacakan buku cerita, si kecil akan mengamati dan belajar berbagai macam kosakata baru yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Dengan begitu Bunda, kemampuan berbahasa si kecil pun akan meningkat dan ia bisa menggunakan kosakata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Biasanya anak perempuan yang lebih cepat merasakan manfaat ini karena anak perempuan memiliki fokus yang lebih tinggi ketika mendengarkan cerita dibandingkan anak laki-laki. Semakin diberi berbagai macam jenis bacaan, khususnya untuk anak-anak, maka semakin banyak pula ragam kosakata baru yang sebelumnya
belum dimengerti yang mereka akan dapatkan. Rasa penasaran yang ditimbulkan terhadap kata baru tersebut membuat anak akan terus bertanya kepada bunda. Dengan ini, kemampuan berkomunikasi anak juga semakin terasah. Ketika anak serius bertanya kepada bunda, jangan pernah mengabaikannya, karena respon bunda adalah sebuah apresiasi. Dan yang selanjutnya, manfaat membacakan buku sejak dini kepada anak yaitu dapat menambah pengetahuan. Dengan membacakan anak buku sejak dini, kita juga memberikan peluang anak untuk mengetahui banyak hal baru yang belum ia mengerti atau ketahui. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan atau membacakan buku yang sesuai dengan usia anak. Dengan membaca buku, kita sebagai orang tua juga ikut belajar dan bisa menambahkan wawasan baru bagi anak. Percayalah bunda, suatu hari di waktu yang tidak kita duga, apa yang kita baca atau ajarkan bisa mereka ulang ceritakan, bahkan mereka akan ingat. Dan itu akan menjadi kejutan buat kita sebagai orang tua. Dan manfaat yang lainnya yaitu menolong anak agar cepat membaca. Dampak lain dari membaca buku yang seringkali tidak disadari para orang tua adalah menolong anak untuk bisa cepat membaca. Para ahli mengatakan bahwa anak lebih cepat bisa membaca dari melihat, menghafal, dan merekam daripada mengeja. Jadi dengan sering meluangkan waktu membaca dengan anak, maka semakin banyak juga yang bisa ia hafal. Dengan cara menunjukkan kata demi kata dari tulisan yang kita baca kepada anak, akan membantu anak menghafal huruf-huruf yang ada di dalam kata itu. Dengan itu akan mempermudah anak untuk lebih cepat membaca. Wah, bunda, ternyata manfaat membaca sangat banyak dan menarik. Melihat semua manfaat ini, baiklah kita terdorong untuk mau lebih giat membacakan anak kita buku, bacaan, atau cerita dongeng sebelum tidur. Namun, mungkin sebagian kita bingung ya, buku seperti apa yang perlu kita bacakan kepada anak kita? Buku apa yang sesuai dengan usia anak kita sekarang? Mari, bunda, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Di usia 0 sampai 2 tahun, pada usia ini anak tentu belum bisa membaca. Akan tetapi, proses pengenalan aktivitas membaca sudah bisa dimulai. Seperti yang kita tahu, indera pertama yang berfungsi setelah anak dilahirkan adalah indera pendengaran. Meski matanya belum bisa melihat dengan jelas, mereka bisa mendengarkan cerita-cerita dari bunda. Hingga bayi berumur 2 tahun, pilihlah buku-buku yang lebih banyak gambarnya daripada tulisan-tulisan. Karena pada usia ini mereka lebih senang melihat gambar dengan warna-warna yang cerah, lalu mereka akan mengimajinasikan sendiri cerita menurut versi mereka sendiri. Supaya aman dan tidak mudah rusak, pilihlah buku-buku yang terbuat dari kain, busa, atau karton yang tebal. Jadikan buku sebagai mainan sehari-hari anak. Dengan begitu, anak akan terbiasa dengan buku dan akan ada ketertarikan untuk membaca buku. Dan di usia 3 sampai 5 tahun, pada usia ini anak yang sejak bayi sudah dikenalkan pada buku mulai tertarik dengan huruf, angka, dan bentuk. Bunda bisa memilih buku cerita dengan ilustrasi gambar yang besar dan sedikit teks. Pilihlah topik-topik tentang kehidupan sehari-hari seperti pengalaman liburan, cerita binatang, atau kehidupan sekolah.
Tokoh utama dalam buku sebaiknya berusia sama dengan usia anak. Dan tema ceritanya pun masih seputar kehidupan anak-anak. Dengan begitu, si kecil akan merasa terhubung dengan cerita yang ada. Pada usia sekolah dasar, menurut berbagai penelitian, usia yang cukup tepat untuk anak belajar membaca adalah usia 4 tahun. Ketika memasuki usia sekolah, anak-anak sudah mulai bisa membaca atau setidaknya mengenal huruf-huruf. Pada tahapan ini, anak-anak mulai terdorong untuk membaca buku-buku sains konkret. Mereka suka buku-buku tentang keajaiban alam, kehidupan sehari-hari, dan buku-buku pengetahuan. Namun Bunda, mereka tetap masih tertarik dengan buku-buku yang dilengkapi ilustrasi. Mereka akan lebih semangat membaca ketika buku yang ia baca berisi ilustrasi dan gambar-gambar yang menarik. Bunda bijak, ayo kita mulai membangkitkan semangat kita untuk membacakan anak kita buku, karena kita sudah mempelajari bersama bahwa ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh anak kita ketika rajin membacakan buku. Jangan takut dan malas untuk memulai. Selain kita memperhatikan perkembangan fisik anak kita juga perlu memperhatikan perkembangan otak mereka. Selamat bersama anak melewati buku sebagai jendela dunia. Bunda telah mendengarkan program Bunda Bijak. Kiranya pembahasan mengenai pentingnya membacakan buku buat anak sejak dini akan menolong Bunda menjadi Bunda yang bijak buat buah hati Bunda. Jika Bunda mau bertanya seputar pembahasan kita tadi, Bunda dapat menuliskan surat kepada program Bunda Bijak, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Selamat parenting Bunda, Tuhan memberkati. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang